ada di depannya stasiun Solo Balapan. Dan pagi hari ini aku mau melakukan perjalanan naik kereta api Argo Lawu dari stasiun Solo Balapan ini menuju ke stasiun Jakarta Gambir. Tadi itu aku nyampe ke sini itu sekitar setengah jam yang lalu, sekitar jam 7 dari terminal Tirtonadi Solo. Lalu aku jalan kaki menuju ke Skybridge yang terhubung antara stasiun Solo Balapan ini dengan terminal Tirtonadi, teman-teman. Kurang lebih sekitar ya 20 menitan. Akhirnya tiba sampai sini. Hal yang pertama aku lakukan sebelum naik kereta, aku harus melakukan tes antigen. Nah, tes antigen di stasiun Solo Balapan ini tersedia mulai jam 7 pagi dan harganya itu 45.000 sekarang. Ini aku sekalian udah tes, lalu ini masih nunggu hasilnya, dan kalau udah dapat kita langsung aja boarding masuk ke dalam untuk lihat-lihat interior dalam stasiun Solo Balapan. Oke? Nah ini teman-teman, hasilnya udah keluar dan alhamdulillah negatif. Hasil antigen ini di stasiun ini udah terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi hasilnya udah bisa dilihat di Peduli Lindungi. Sekarang ini jam 8 kurang 10 menit. Yuk kita langsung aja boarding ke dalam. Udah boarding. Jadi untuk syarat terbaru naik kereta api itu sekarang itu minimal harus sudah vaksin 1 kali, 2 kali lebih bagus, tes antigen atau PCR. Sayangnya sekarang itu Genus sudah nggak bisa digunakan, teman-teman. Padahal enak ya Genus ya, cuman niup aja, nggak perlu dicolok-colok itu. Harganya juga murah, 30.000. Sekarang udah nggak berlaku lagi, yang berlaku cuma 2 antigen sama PCR. Dan antigen berlaku 1 kali 24 jam, PCR 2 kali 24 jam. Ketika boarding harus menyiapkan KTP atau identitas lain, tapi diusahakan KTP, teman-teman, karena KTP itu nomor KTP kita, ID kita itu udah terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi yang juga udah terhubung dengan komputer boarding. Jadi ketika di scan langsung muncul nih udah tes antigen, lalu udah vaksin. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ngeluarin bukti-bukti vaksin, bukti antigen seperti itu. Nah teman-teman, ini ada yang baru, ya agak baru-baru banget sih. Belum ada setahun layanan kereta komuter lain atau kereta listrik KRL ini menggantikan perannya kereta api Pramex, Prambanan Express. Jadi sekarang untuk rute Jogja Solo itu udah elektrifikasi bagian atasnya, jadi bisa dilalui oleh KRL. Itu perjalanan perdana KRL kalau nggak salah tanggal 10 Februari deh, aku lupa kalau nggak salah. Belum ada setahun deh pokoknya. Dan ini harganya flat 8.000, jauh dekat 8.000, lewatin Gawok, Delanggu, Klaten, Prambanan, Maguwo, Jogja. Per bulan Oktober 2021 ini masih mentok di Jogja Solo aja. Kedepannya di sono itu diterusin sampai ke stasiun Palur kalau nggak salah ya. Dan yang ke sono, ke Jogja sono itu diterusin sampai ke Kutoarjo. Tapi Jogja Kutoarjo itu kayaknya masih lama deh. Nah sekarang bisa digunakan melayani masyarakat Jogja Solo. Ini KRL-nya itu kalau nggak salah bekasnya KFB apa ya? Buatan Inka ini. Oh iya, ini menggunakan AC-nya Icon Inka Railway Air Conditioning. Ini produk dalam negeri nih teman-teman. Keren, Indonesia udah bisa bikin KRL sendiri. Ini kodenya K3, berarti ini kodenya kereta kelas ekonomi. 1 artinya ini kereta yang memiliki penggerak di setiap kereta ini. Jadi nggak ditarik sama lokomotif yang ada di depan. 11 ini tahun 2011 dan urutan nomor 30. Yuk kita lihat interiornya.
lumayan panjang teman-teman. Dia bawa 8 kereta dari ujung sana sampai ujung sana, 8 kereta. Lumayan sih ini. Biasanya kan kalau okupansinya Pramex cuman dia bawa 4 kereta aja. Ini dia bisa membawa kapasitas 2 kali lebih banyak dari kereta api Pramex yang sekarang udah pensiun, nggak tahu kemana dia. Oke teman-teman, ini kereta api Argo Lawu udah dilangsir di jalur 1 dengan lokomotif spesial nih, lokomotif livery HUT KAI ke-76, stiker warna biru. Lokomotifnya cc 206-1505 atau 206-105. Ini kereta satunya, keretanya luxury. Aku pernah naik kereta ini nih, tapi di KA yang lain. Lalu ini ke belakang eksekutif 1-9, di tengah-tengahnya ada kereta makan. Lalu di paling belakang sendiri nanti biasanya pasti ada kereta api pembangkit. Ini menggunakan transit stainless steel tahun berapa ini? Ketutup stiker. Oh ini tahun 2019, berarti masih tergolong baru nih. Liverynya livery spesial hari kereta api, warna biru, full stiker biru. Rime kasar banget. Ketika memasuki kabin kereta, aku menemukan hal baru nih. Kini di setiap ujung kereta ada bunga anggrek asli yang ditempel di dinding. Wah, keren banget ini. Aku udah berada di dalam kereta eksekutif 8 Argo Lawu. Ini di K1 01858. Nah sebetulnya kan aku kalau naik kereta itu paling seneng di kereta paling belakang. Yang pertama bisa lihat back ride, bisa lihat jalan dari belakang, jalan rel, pemandangan dari belakang. Yang kedua kalau kereta ini pas meliuk itu bisa lihat kepalanya, itu aku paling seneng. Cuman di kereta api Argo Lawu ini pola rangkaiannya itu nggak memungkinkan teman-teman. Yang paling depan itu kereta luxury dan yang paling belakang itu kereta pembangkit. Jadi kita nggak bisa back ride teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini kan kereta eksekutifnya mentok di kereta eksekutif nomor 9 ya. Nah di nomor 9 itu sebetulnya aku seneng pilih di nomor 9 di paling belakang. Cuman karena aku malas dengan suara pembangkitnya, jadi aku maju satu kereta menjadi kereta eksekutif nomor 8. Oke teman-teman, ini tepat jam 8:35. Kereta api Argo Lawu diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Solo Balapan. Nah, dalam perjalanannya ini kereta api Argo Lawu ini berhenti di stasiun pertama, stasiun Klaten, lalu stasiun Yogyakarta. Dari Yogyakarta itu bablas langsung menuju ke stasiun Purwokerto. Jadi stasiun Kutoarjo, stasiun Kuro itu dilewatin alias LS. Setelah dari Purwokerto langsung ke Cirebon,
Nah setelah Cirebon langsung menuju ke Gambir. Jadi stasiun kayak Bekasi, kayak stasiun apa lagi ya, stasiun Jatinegara juga dilewatin. Ini ada pembangunan depo KRL teman-teman. Kalau nggak salah selama ini KRL ditaruh di stasiun Serawat atau Klaten ya. Sekarang ini kayaknya buat stapling KRL, bangun depo segini gedenya. Dan ini rel klinik yang sekarang nggak tahu nasibnya gimana nih. Wah, ada lokomotif D301 teman-teman yang udah pensiun. Kereta api Argo Lawu ini itu merupakan kereta api kelas eksekutif dan kelas luxury yang setiap harinya jalan rute Solo Balapan menuju ke Gambir atau sebaliknya. Kereta api ini tuh kalau setiap pagi itu startnya dari Solo menuju ke Gambir, dan malamnya itu dari Gambir menuju ke Solo. Jadi nggak ada ceritanya kereta api Argo Lawu berangkat malam dari Solo. Dan yang berangkat malam dari Solo itu adalah keresannya teman-teman, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga. Kita udah masuk di stasiun atau pemberhentian pertama kereta Argo Lawu, yaitu di stasiun Klaten. Ya, ini masih jalan kurang lebih belum ada setengah jam itu di stasiun Klaten teman-teman. Nah, ini stasiun Klaten untuk sementara jadi tempat penyimpanan atau stablingnya KRL ya, KRL Jogja Solo. Itu ada 3 trainset ya kalau aku lihat. Kereta api Argo Lawu ini emang sejarahnya cukup panjang sih. Ini merupakan kereta Argo ketiga yang diluncurkan di era Perumka teman-teman. Setelah sebelumnya kereta api Argo Gede dan kereta api Argo Bromo. Nah, jadi ceritanya itu nama Argo itu merupakan apa ya, istilahnya flagship dari zaman dulu. Kereta andalan, kereta utama di Perumka itu zaman dulu. Jadi dibedakan semuanya mulai fasilitas, waktu tempuh, dan pelayanan yang ada di dalam kereta. Itu dulu dibedakan. Kalau sekarang kan disamain, standarisasi kelas eksekutif sama semua, Argo maupun kelas 1 itu sama semua teman-teman. Jadi kalau naik Argo itu zaman sekarang agak gak ada bedanya dengan kereta eksekutif lainnya gitu. Nah, lanjut lagi, balik lagi ya. Kereta ini itu diluncurkan pada tahun 1996, tanggalnya 21 September kalau nggak salah di Solo. Itu dulu namanya itu kereta Argo Lawu atau nama yang pakai kode JSO 751 yang artinya Jakarta Solo ditempuh dalam waktu 7 jam pada hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-51. Nah, dulu tuh kereta Argo yang cepat teman-teman, 7 jam. Selama berganti dari Perumka ke PTKA sampai PTKA itu malah waktu tempuhnya semakin turun, 8 jam setengah tuh, karena alasan faktor safety dan lain-lain. Karena kala itu kan memang teknologi belum secanggih sekarang ya. Pada tanggal 24 September 2021 kemarin, ini juga salah satu alasan kenapa aku kok naik kereta api Argo Lawu ya. Karena yang pertama, pada tanggal itu beberapa kereta api seperti Argo Anggrek, lalu Argo Wilis, Taksaka, Argo Dwi Pangga, dan Argo Lawu ini mengalami penyusutan waktu tempuh. Jadi waktu tempuhnya dicepetin lagi. Dan kerennya kereta api Argo Lawu ini waktu tempuhnya dipangkas kembali seperti zaman Perumka dulu teman-teman. 7 jam saja dari Solo Balapan menuju ke Gambir. Nah, untuk itu aku pengen nyobain sensasi
7 jam dari Solo Balapan menuju ke Gambir ini. Jadi sekarang kalau naik Argo rasanya kayak balik zaman perumka dulu. Ada bedanya dengan kelas satuan seperti kayak Gajayana, Bima, lalu Sembrani dan sebagainya. Ya nggak ada Argonya gitu. For those of you who will end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Selamat berjalan, selamat sampai tujuan, sampai jumpa di perjalanan Anda berikutnya. Persiapan stasiun Yogyakarta. Ini udah sampai di stasiun Yogyakarta teman-teman. Jadi kereta api Argo Lawu ini karena dia waktunya dipersingkat jadi waktu tempuh 7 jam. Waktu berhenti di stasiun juga dipersingkat. Di stasiun Klaten cuma 2 menit. Di stasiun besar seperti Jogja, Cirebon, dan Purwokerto itu cuma 3 menit aja teman-teman. Jadi nggak bisa ke depan untuk lihat lokomotif. Ini justru udah mau berangkat lagi. Selepas stasiun Tugu Jogja, Pramugara itu membagiin masker sama tisu. Ini di kala pandemi seperti ini menjadi barang yang wajib ya, masker ini. Soalnya kemana-mana harus pakai masker, dan di kereta api kalau mau naik kereta api pun mau boarding juga harus pakai masker. Di sini juga masih dibagi masker lagi. Udah berlepas Jogja dan keretanya kenceng banget teman-teman. Jadi pengurangan waktu dari hampir 8 jam menjadi 7 jam ini selain memangkas waktu berhenti di stasiun juga meningkatkan kecepatan operasional maksimal kereta. Teman-teman ingat nggak dulu waktu aku pernah bikin video tentang kecepatan maksimal kereta api di Indonesia, kala itu masih 110 km per jam dan kereta yang boleh berjalan 110 km per jam kala itu masih KA Argo Bromo Anggrek aja teman-teman. Sekarang dinaikkan lagi kecepatannya menjadi 120 km per jam maksimal. Nah, aku penasaran nih. Jadi kereta yang bisa diizinkan untuk berjalan dengan kecepatan maksimal 120 km per jam itu ada Argo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, lalu Argo apa ya? Argo Wilis, sama satu lagi Taksaka kalau nggak salah. Nah, itu jadi penasaran gimana sih rasanya naik kereta dengan speed tercepat di Indonesia ini. Dulu waktu awal loncengnya kereta ini kan dari Solo menuju Gambir kan sekitar 7 jam juga. Lalu di downgrade kecepatannya dengan alasan keselamatan. Sekarang dinaikkan lagi kecepatannya dan waktu tempuhnya, tapi tidak melupakan aspek safety-nya. Jadi kalau naikkan batas kecepatan kereta itu yang diperhatikan tuh banyak. Yang pertama perawatan relnya. Relnya harus menggunakan rel yang bagus. Ini kalau di lintas Jogja Solo ini dia udah menggunakan rel tipe R54 yang udah tebel gitu. Jadi makin tebel, makin stabil. Lalu juga bantalannya bagus, bantalan beton. Lalu rel bednya juga bagus.
dan yang pasti kontur tanahnya. Jadi walaupun ini rel udah bagus, tapi kontur tanahnya itu kurang padat atau kurang bagus buat rel, itu kecepatan juga akan berkurang di lintas tersebut. Jadi kalau ini sudah dipastikan lintas ini kontur tanahnya sudah stabil, nggak labil. Lalu juga faktor lain itu kepadatan penduduk di sekitar lintasan kereta kalau nggak salah teman-teman. Jadi kalau semakin banyak yang mepet gitu, itu kecepatan kereta juga akan nggak bisa maksimal. Lalu juga kalau nggak salah mengenai perlintasan sebidang. Nanti perlintasan sebidang, semakin banyak perlintasan sebidang pun juga itu akan berpengaruh di kecepatan dan hubungannya dengan safety. Tapi semua itu udah diatasi oleh PT KAI, dan sekarang kecepatan bisa dimaksimalkan maksimal sampai 120 km per jam. Nah, ini adalah percabangan menuju ke Bandara Jogja, teman-teman. Bandara YIA di stasiun Kedundang. Tuh, relnya di situ, bandaranya sebelah sana. Ini masih baru nih, keretanya juga baru diresmikan kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Berjalan langsung stasiun Gobong. Setelah ini kita akan melewati terowongan hijau yang baru, teman-teman. Kalau yang lama kan cuma single track, yang baru ini double track, dibangun bersamaan dengan jalur double track ini. Nah, itu.
rel kan teman-teman di sono. Itu adalah jalur yang lama. Nah itu adalah jalur yang lama teman-teman. Dan yang kita pakai sekarang adalah jalur double track yang baru. Nah ini kita akan melewati stasiun Kroya. Biasanya kalau kereta-kereta gede itu di stasiun Kroya itu berhenti ya. Ini bablas teman-teman. Sos kecepatannya tetap sekitar 100 km per jam. Stasiun ini sebenarnya merupakan stasiun percambangan ya, antara jalur ke arah Cilacap Bandung dan arah Purwokerto Jakarta. Kita nanti akan belok ke kanan ke arah Purwokerto, sedangkan yang di rel sono dua itu dia akan lurus menuju ke arah Cilacap maupun Maos sampai Bandung. Nah ini kita mulai belok, udah berpisah tuh sama relnya. Nah berpisah, dia single track, kita double track. Oke teman-teman, ini udah sampai di stasiun Purwokerto. Di jadwalnya sih masuk Purwokerto jam 11:15. Ini jam 11:09 udah masuk, jadi kecepatan sekitar 6 menit. Jadi ada waktu tunggu di sini kurang lebih sekitar 9 menit. Lumayan ini. Ini kereta ini, satu rangkaian ini bisa dipastikan itu semua menggunakan Trainmark F. Trainmark F ini artinya bahwa kereta ini atau satu kereta ini ya bisa dipacu di kecepatan maksimal 120 km per jam. Tapi semisalkan ini F, ini trainmarknya D misalkan, maksimal 90. Jadi ya satu rangkaian ini ngikutin yang ini teman-teman. Tapi ini pasti semuanya F, karena apa? Tadi aku lihat dia jalannya aku itu kalau nggak salah maksimal 118, hampir 120 lah. Seperti itu. Lalu di sini ada 44, ini adalah berat total maksimalnya 44 ton dan 10. Dia menggunakan bogi tipe K10 yang boginya stainless steel terbaru. Nih, boginya kayak gini. Ini boginya Inka ini. Jadi kereta api Argolawe ini udah mengalami beberapa kali pergantian bogi, teman-teman. Dulu waktu awal pakai bogi K5, lalu diuji coba diganti menjadi bogi K8. K8 pertama itu bogi K8 itu yang pakai Argolawe. Lalu di tahun 2002 sampai 2007 dia ini Argolawe ini dapat rangkaian persis kayak Argo Muria dan Argo Bromo Anggrek dengan bogi K9, suspensinya Bosterless, dia pakai balon udara suspensinya. Tapi itu nggak bertahan lama, cuma 5 tahun aja. Karena apa?
kontur jalanan untuk lintas selatan itu berkelok-kelok teman-teman. Jadi untuk suspensi balon udara itu kurang cocok di kontur seperti ini. Akhirnya dia dikembalikan di bogi K8 kala itu. Nah sekarang dia dapat rangkaian baru ini, dia akhirnya menggunakan bogi tipe K10 di sini. Rangkaian baru stainless steel ini juga nggak luput dari kekurangan ya. Kalau dari tampilan sih keren, cuman kalau kita naik kereta ini atau rangkaian stainless ini duduk di tengah itu berisik sama AC-nya teman-teman. Mesin AC-nya ada di tengah ini. Kalau kereta eksekutif biasa kan di sono ya, di pojok-pojok situ ya, itu di tengah sini. Ini suaranya ngung gitu, agak berisik gitu. Gak tahu kenapa untuk AC-nya Inka ini agak berisik. Nah ini teman-teman yang baru juga. Jadi kan selama ini kan kereta stainless steel itu toiletnya ada 2 biji setiap kereta, yang ada di sini dan di sini. Nah sekarang dibedain, yang toilet wanita itu ada di sebelah kiri arah kereta, dan toilet pria itu ada di sini. Di kursi jomblo sebenarnya enak dan nggak berisik sama AC. Sini kan nggak ada mesin AC-nya, mesin AC di tengah sono. Cuman nggak senengku ini tuh yang di samping sini tuh ada kaca filmnya teman-teman. Jadi untuk ngerekam ke luar itu kurang enak lah. Kalau yang di depan sini kan udah nggak ada kaca filmnya. Tadi berangkat stasiun Purwokerto tepat, dan setelah Purwokerto ini akan melewati jalur pegunungan mulai dari Karanggandul, lalu Bumiayu hingga Pupuk Linggapura teman-teman. Ini kondisinya lagi hujan. Asik deh syahdu lewat jalur pegunungan hujan naik kereta kayak gini. Untuk harga tiket kereta api ini tuh bervariasi teman-teman, mulai dari 330 subkelas C paling rendah sampai subkelas AA paling tinggi itu 490. Aku kalau nggak salah tadi dapat subkelas I, kalau nggak salah itu harganya 360.000 untuk rute Solo Balapan sampai ke Gambir. Fasilitas yang didapat juga ya standarnya kereta api eksekutif sih. Kursinya totalnya itu dalam satu kereta ada 50, reclining seat. Kalau di sini juga ada meja makan, lalu charger, tempat kompartemen atas untuk naruh barang, cantolan, lalu apalagi ya tempat untuk naruh ini meja kecil ini di dekatnya charger ini juga ada. Terus lalu footrest juga yang bisa diatur naik turunnya seperti itu, dan toilet pasti. Terus yang membedakan itu kan karena ini kelas Argo yang mulai di rebranding lagi, itu waktu tempuhnya jelas lebih singkat, karena kereta Argo yang ini bisa mencapai kecepatan maksimal 120 km per jam. Selain itu ini fasilitas wifi di dalam kereta api. Tadi aku nyoba, itu lumayan sih, lumayan membantu. Jadi kalau kuotanya pengen irit pakai ini aja. Tapi ya kecepatannya standar sih, nggak bisa dibilang lambat, nggak bisa dibilang cepat. Untuk akses Instagram itu lancar, buka-buka story IG lancar, YouTuber juga ya lumayan lancar sih, tapi dengan kualitas yang paling bawah, kualitas video paling low gitu teman-teman. Ya lumayan lah, ini langkah inovasi barunya KAI. Dan wifi-nya ini nggak ada passwordnya, jadi kita tinggal masuk, login gitu aja tanpa password. Enak kok, mantep.
jembatan Saka 6 yang dulunya Saka Liber. Tapi sebentar lagi kita akan melewati stasiun Bumi Ayu. Nah, itu stasiun Bumi Ayu di depan loh. Itu kan nikung kan, nikung satu lagi langsung stasiun Bumi Ayu. Kita udah ngelewatin stasiun Bumi Ayu. Nah, di petak antara stasiun Bumi Ayu dan Ninggapura ini ada jembatan yang kemarin tuh ambrol. Untungnya kan ini jalurnya double track ya. Ini ada, jalur sini juga ada. Jadi apa ya? Yang ambrol tuh cuma satu sisi aja. Sehingga jalan yang nggak ambrol itu dijadikan bergantian keretanya yang lewat. Jadi yang harusnya nggak usah nunggu-nunggu, sekarang harus nunggu lagi karena di lintas ini itu yang berfungsi cuma satu jalur aja. Kereta api ini juga menyediakan makanan yang dimasak secara langsung oleh chef. Namun kala itu aku kehabisan teman-teman, makanan yang fresh. Ya mungkin tingginya minat penumpang pada makanan fresh juga ya. Soalnya aku udah 2 kali naik kereta seperti ini yang menyediakan live cooking, selalu kehabisan. Ya semoga saja ke depan porsi untuk makanan fresh bisa ditambah. Berjalan langsung stasiun Cikarang jam 3:10. Jam 3:30 pas tiba di Gambir, kecepatan 5 menit. Dari kota Solo menuju pusat kota Jakarta ditempuh dalam waktu 6 jam 55 menit saja teman-teman, nggak sampai 7 jam. Wah ini keren asli, puas banget deh aku naik kereta api Argo Lawu ini. Kerasa banget vibes Argonya yang dulu sempet hilang. Udah kenceng, free wifi, ada makanan live cooking, pemberhentiannya sedikit pula. Good job deh buat PT KAI, semoga kedepannya bisa diaplikasikan ke beberapa kereta lain ya. Jakarta Gambir menuju ke Jakarta Kota untuk dimandiin
Dan nanti malam berangkat lagi jam 20.45. Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan dari Solo Balapan menuju Gambir dengan kereta Argo Lawu ini. Apabila bermanfaat videonya bisa teman-teman share dan jangan lupa klik subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.